Sony A6300 pertama kali dirilis pada tahun 2016, jadi artinya kamera ini sudah hampir 10 tahun pada saat video ini dibuat. Tapi apakah kamera ini masih layak untuk dibeli di tahun 2025? Di video ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari Sony A6300 untuk membantu kamu memutuskan masih worth it atau tidak. Jadi pastikan tonton sampai habis, jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka konten seperti ini. Hai, selamat datang dan thank you sudah mampir dengan saya Mozart. Di channel ini kita akan membahas seputaran kamera dan lensa dan teknologi di bidang konten kreatif. Kita masuk pada kelebihan yang pertama, kualitas gambar dan video masih sangat cukup. Meski sudah berusia hampir 10 tahun, Sony A6300 masih bisa menghasilkan gambar dan video yang tajam. Berikut adalah spesifikasi dari Sony A6300. Kamera ini dibekali dengan sensor APS-C yaitu 24,2 megapiksel Exmor CMOS sensor yang dapat menghasilkan gambar dengan detail tinggi dan warna yang natural. Untuk warnanya ini preferensi masing-masing ya. Kalau saya suka dengan warna yang dihasilkan kamera ini. Kamera ini juga mampu untuk menangkap 11 foto dalam 1 detik pada mode burst-nya. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan kecepatan tinggi, apalagi untuk sport, ini sudah sangat cukup. Kemudian rekaman video dengan resolusi 4K tanpa crop di 24 fps dan 4K 30 fps dengan crop yang sangat minim, yaitu di 1,2x crop. Video yang dihasilkan sangat tajam karena merupakan hasil oversampling dari video beresolusi 6K. Kemudian slow motion hingga 120 fps di resolusi 1080p atau Full HD. Ini cocok untuk buat efek dramatis. Kelebihan yang kedua adalah autofocus cepat dan akurat. Sony A6300 memiliki sistem autofocus yang sangat cepat. Sony menggunakan sistem autofocus hybrid di mana sistem ini memiliki 425 titik fokus face detection dan 169 titik fokus contrast detection. Untuk mode foto, kamera ini memiliki face dan eye detect autofocus yang sangat akurat. Nah, untuk pengambilan video, kamera ini sudah memiliki face tracking autofocus. Autofocus pada kamera ini masih jauh lebih baik dibandingkan kebanyakan kamera budget di tahun 2025. Kelebihan yang ketiga yaitu desain ringkas dan kokoh. Sony A6300 memiliki bodi magnesium alloy yang ringan tapi kuat. Bobotnya hanya sekitar 404 gram. Desainnya compact, mudah dibawa kemana-mana, dan kamera ini sudah weather sealed, tahan terhadap debu dan percikan air ringan. Kelebihan yang keempat adalah pilihan lensa yang banyak. Karena menggunakan Sony E-mount, kamera ini bisa menggunakan banyak jenis lensa, termasuk lensa Sony asli, G Master, G, Zeiss, dan lain-lain. Lensa pihak ketiga seperti Sigma, Tamron, Samyang, dan banyak juga yang lain. Banyak juga pilihan lensa manual yang sangat murah seperti Artisan, TC Artisan, atau teman-teman juga bisa menggunakan lensa Canon dengan menggunakan adapter. Kelebihan yang kelima adalah harga bekas sangat terjangkau. Nah, Sony A6300 ini sudah discontinue sejak tahun 2021, artinya Sony sudah tidak lagi memproduksinya. Di tahun 2025, kalian bisa mendapatkan Sony A6300 dengan harga di range 5-6 juta rupiah untuk body only. Tapi ada juga yang di 7 jutaan. Tapi saran saya kalau harga masih segitu, jangan dulu diambil, di skip. Coba cari yang lain di bawah 6.500.000. Untuk kamera yang saya gunakan ini dapatnya di 5,2 juta. Ada minusnya, tapi overall masih oke lah. Nah, dengan harga segitu, kalau kalian bandingkan dengan kamera APS-C lain yang masih baru, itu harganya bisa 10-15 jutaan. A6300 ini masih sangat worth it, apalagi buat pemula. Kelebihan yang keenam adalah picture profile. Dengan adanya picture profile, kalian bisa memilih pilihan tone warna yang sesuai dengan selera kalian. Selain itu, kalian juga bisa set secara manual atau buat tone sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Ini memberikan kontrol yang lebih besar atas gambar yang dihasilkan oleh kamera ini. Nah, buat teman-teman yang suka color grading, ada picture profile S-Log 2 dan juga S-Log 3 untuk dynamic range yang lebih luas. Walaupun untuk kamera ini saya tidak menyarankan menggunakan S-Log 3, cukup di S-Log 2 saja untuk hasil yang lebih maksimal. Kelebihan yang ketujuh, kamera ini bisa untuk fotografi dan videografi profesional. Dengan kualitas gambar yang tinggi, videonya di resolusi 4K, autofokusnya cepat dan akurat, kamera ini masih bisa digunakan untuk pekerjaan profesional, seperti foto portrait, wedding, produk, pembuatan film pendek, dokumenter, digunakan untuk membuat konten seperti saya sekarang ini, dan juga bisa digunakan untuk live streaming, karena kamera ini sudah support yang namanya Clean HDMI out, sehingga kamera ini bisa digunakan sebagai webcam atau untuk penggunaan multicam. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari kamera ini. Tentu saja tidak ada kamera yang sempurna. Berikut ini saya akan memberikan beberapa kekurangan yang mungkin saja bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Tapi saya juga akan berikan tips dan solusi untuk meminimalisir hal-hal ini.
Kita masuk pada kekurangan yang pertama, overheating saat rekam 4K. Nah, kamera ini cenderung overheating saat merekam video 4K, apalagi jika rekaman durasi video yang lama, dan itu pernah saya alami. Jadi bagaimana solusinya? Ini sangat penting. Kalian harus buka layarnya, jangan biarkan layarnya menempel dengan body. Kalian juga bisa menghindari penggunaan kamera ini di tempat yang tidak ber-AC. Sejauh ini pengalaman saya menggunakan kamera ini untuk merekam video durasi panjang sekitar 30-60 menit di ruangan ber-AC tidak pernah overheat. Warningnya muncul tapi tidak sampai kameranya mati. Bisa juga menggunakan dummy battery untuk mengurangi panasnya karena biasanya baterai itu sumber panas yang sangat tinggi juga. Kalian bisa juga gunakan kipas kecil seperti yang saya lakukan sekarang ini untuk merekam video ini karena ruangan ini ya tidak ber-AC. Dan bisa juga rekam video dalam sesi pendek dan berikan jeda untuk supaya kamera ini bisa dingin. Kekurangan yang kedua adalah tidak ada layar flip. Buat vlogger ini bisa jadi masalah karena layarnya tidak bisa diputar ke depan. Solusinya adalah ya kita bisa gunakan external monitor atau aplikasi Sony untuk melihat tampilan layar. Tapi perlu untuk teman-teman tahu, jika menggunakan monitor eksternal dan merekam video di resolusi 4K secara internal ke SD card, maka fitur face detect-nya akan mati. Nah, saya juga tidak tahu kenapa seperti itu, tapi informasi ini jarang sekali dibahas. Jadi, saya rasa ini penting untuk teman-teman tahu. Dan saya akan buat video yang membahas hal ini secara detail. Jadi, pastikan teman-teman untuk subscribe di channel saya ini. Kekurangan yang ketiga adalah tidak ada stabilizer di body. Nah, kamera ini tidak memiliki in-body image stabilization atau disebut dengan IBIS. Jadi, footage bisa goyang atau lebih tepatnya jittering jika kita menggunakannya handheld. Solusinya apa? Kita bisa gunakan lensa dengan OSS atau Optical Steady Shot. Atau pakai gimbal, juga bisa pakai tripod supaya hasilnya bisa lebih stabil. Nah, kekurangan yang keempat adalah baterainya boros. Baterai NP-FW50 yang digunakan pada kamera ini cukup kecil sehingga hanya bertahan sekitar 1-2 jam untuk fotografi. Untuk perekaman video seperti yang sekarang ini biasanya kurang dari 50 menit. Solusinya bagaimana? Kita bisa bawa baterai lebih atau baterai cadangan. Atau bisa gunakan baterai dummy supaya rekamannya bisa lebih lama. Atau seperti sekarang ini, kameranya digunakan sambil di-charge. Kekurangan yang kelima adalah tidak ada mode slow motion di 4K. Kamera ini bisa slow motion di 60 fps, 120 fps, tapi hanya di 1080p, bukan di 4K. Jadi, kalau kalian butuh 4K slow motion, berarti kamera ini bukan untuk kalian. Kekurangan yang keenam adalah menu Sony yang rumit. Menu di kamera Sony memang terkenal dengan kurang user-friendly, khususnya di tipe di bawah Sony A6700. Tapi sebenarnya itu relatif, karena seiring waktu pasti akan terbiasa juga dengan menunya nantinya. Kekurangan yang ketujuh adalah tidak adanya headphone jack. Kamera ini sudah ada mic jack untuk input audio, jadi kalian bisa pakai mic eksternal. Tapi tidak memiliki headphone jack sehingga kita tidak bisa monitor audio yang masuk ke kamera. Satu-satunya cara untuk monitor audio hanya di layarnya saja. Nah, untuk hal ini saya rasa bagi sebagian orang tidak menjadi masalah, tapi sebagiannya lagi termasuk saya, ini bisa menjadi sebuah masalah. Apalagi untuk konten yang saya buat memerlukan supaya bisa untuk monitor audio. Nah, untuk solusinya kita bisa menggunakan external monitor, karena HDMI out dari kamera ini sudah dengan audionya. Dan biasanya external monitor itu juga sudah punya headphone jack untuk memonitor audio. Nah, sebagai kesimpulan, untuk menjawab pertanyaan apakah Sony A6300 masih worth it di tahun 2025? Jawaban singkatnya, kalau menurut saya, masih. Kamera ini sudah saya gunakan sejak tahun 2021 dan masih saya pakai sampai sekarang. Tapi kembali lagi, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika kamu butuh kamera budget dengan kualitas tinggi, A6300 masih sangat-sangat layak. Tapi jika kamu butuh layar supaya bisa flip ke depan dan IBIS atau kamu masih concern terhadap overheating, kalian bisa cari alternatif yang lain. Ada beberapa alternatif yang kalian bisa pertimbangkan. Nanti kalian bisa cek di video-video saya yang lain. Jadi menurut kamu apakah Sony A6300 masih worth it di tahun 2025? Kasih komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.